Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar garis. Namun sebelum kita membahas hubungan antar garis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian atau perbedaan antara garis, sinar garis, dan ruas garis. Yang pertama garis. Pengertian garis itu terbentuk dari dua titik atau lebih yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Misalnya pada gambar ini, di sini ada titik A dan titik B yang dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, pada gambar garis ini, perhatikan, baik kanan maupun kirinya ini terdapat seperti anak panah. Ini artinya garis ini bisa diperpanjang baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi, seperti itu ya. Jadi garis ini bisa diperpanjang sehingga pada gambarnya terdapat semacam anak panah ya, baik di kanan maupun di kiri ini ya. Nah, untuk penamaan garis ini kita bisa namakan sebagai garis G ya. Jadi garis ini adalah garis G atau bisa juga kita namakan sebagai garis AB. Ya, maksudnya terbentuk dari dua titik yaitu A dan B. Atau disimbolkan seperti ini ya. Garis AB. Jadi tanda anak panah dua ini artinya garis ya. Jadi garis AB, simbolnya seperti ini. Selanjutnya, sinar garis. Sinar garis ini merupakan bagian dari garis, terbentuk juga dari dua titik atau lebih. Namun yang membedakannya yaitu pada sinar garis itu terdapat titik pangkal ya, atau titik ujung yang tidak bisa diperpanjang. Maka di sini tidak ada anak panahnya. Jadi ini tidak bisa diperpanjang. Yang di sini ya, yang di titik A. Kemudian yang di B ada anak panah di sini, berarti masih bisa diperpanjang ke sana ya. Jadi itu namanya sinar garis. Atau dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya sinar ya, lampu senter dan sebagainya ya. Itu. Kemudian penamaannya kita namakan ini adalah sinar garis AB karena terbentuk dari titik A dan B ya. Atau disimbolkan seperti ini ya. Anak panah 1 kemudian AB. Seperti itu. Lanjut ke ruas garis. Nah, ruas garis ini dia tidak bisa diperpanjang baik kanan maupun kirinya. Ya. Jadi seperti ini ya. Titik A, kemudian titik B, tidak ada anak panah kanan dan kirinya, artinya ini ruas garis tidak bisa diperpanjang ya. Penamaannya yaitu ruas garis AB, karena pada gambar terbentuk dari titik A dan titik B. Disimbolkan seperti ini ya, tidak ada anak panahnya, seperti sinar garis ataupun garis. Ya, jadi itu perbedaan antara garis, sinar garis, dan ruas garis. Baiklah, selanjutnya hubungan yang pertama yang akan kita bahas yaitu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ya, yang pertama hubungan antara titik dan garis. Ya, di sini ada garis G, kemudian ada sebuah titik A ya. Jadi hubungan yang pertama antara titik dan garis itu titik terletak pada garis. Artinya titik A ini terletak pada garis ini ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya ada titik, jadi titik A ini saya letakkan pada garis ini. Jadi dia terletak pada garis ini ya, titik A ya. Kemudian yang kedua, titik terletak di ruas garis. Nah, perhatikan titik B ini. Titik B ini terletak di luar garis G ya. Jadi bukan di dalam sini, dia terletak di luar ya. Sebenarnya bisa di sini atau di sini. Yang penting dia tidak berada di dalam atau pada garis G ini. Jadi titik terletak di luar garis, yaitu misalnya seperti ini ya, titik B terletak di luar garis G. Selanjutnya yang kedua atau bagian B, hubungan antara titik dan bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Ya, jadi titik A ini terletak pada bidang ini ya. Misalkan ada bidang yang berbentuk segi 4, kita namakan bidang ini yaitu bidang alfa ya. Kemudian titik ini, titik A,
itu terletak pada bidang atau di dalam bidang ini ya. Titik A terletak pada bidang alfa ini ya. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang. Nah, misalkan di sini seperti yang pertama, ada sebuah bidang yang berbentuk segi 4, kita namakan bidang alfa. Kemudian ada titik A, dia tidak terletak di dalam bidang ini ya, tetapi di luar bidangnya, di luar bidang alfa ini. Jadi titik A terletak di luar bidang alfa. Jadi ada dua ya, hubungan antara titik dan bidang, titik terletak pada bidang, dan titik terletak di luar bidang. Yang ketiga atau bagian C, hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Nah, di sini ada bidang berbentuk segi 4, kita namakan bidang alfa. Kemudian ada sebuah garis yaitu garis G, itu terletak pada bidang ini atau terletak di dalam bidang ini. Jadi garis ini, garis G terletak pada bidang alfa ya. Kemudian yang kedua, garis terletak di luar bidang. Nah, ini garis G, dia bukan terletak di dalam lagi ya, melainkan sudah di luar. Jadi garis ini, garis G ini bisa kita letakkan di luar bidang ini ya. Nah, sebenarnya bisa di sebelah ini ya. Jadi yang kedua, garis terletak di luar bidang. Dan yang ketiga, garis menembus bidang. Nah, garis G ini ya, dia menembus bidang alfa ini ya. Jadi menembus bidang ini ya. Dari sini, kemudian dia menembus sampai ke bawah. Itu dinamakan garis G menembus bidang alfa ini. Nah, jadi hubungan antara garis dan bidang ada 3. 1, garis terletak pada bidang. 2, garis terletak di luar bidang. Dan yang ketiga, garis menembus bidang. Baik, selanjutnya, bagian kedua yang akan kita bahas tentang garis, yaitu kedudukan dua garis. Yang pertama, dua garis berpotongan. Nah, perhatikan gambar ini, ada garis M dan garis N. Ya, kedua garis ini berpotongan di titik A ya. Ini ya, titik A ya. Jadi, dua garis berpotongan itu seperti ini. Ada garis M dan N, dia mempunyai titik potong, yaitu titik potong di titik A. Artinya garis ini jika diperpanjang itu akan bertemu ya, dan melalui satu titik potong. Nah, pada gambar kedua ini garis K dan garis L juga merupakan dua garis yang berpotongan ya, karena terdapat titik potong yaitu titik B ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, dua garis sejajar. Ya, di sini ada garis M dan garis N. Dua garis sejajar itu artinya jika kedua garis ini diperpanjang, itu tidak akan pernah ketemu ya, atau tidak akan mempunyai titik potong. Jadi biar diperpanjang ke sini ya, dan seterusnya ini juga tidak akan pernah bertemu. Sebagai contoh, kalian pernah lihat rel kereta api? Ya seperti itu ya, contoh dua garis sejajar. Kemudian yang ketiga, dua garis berimpit. Artinya ada dua garis, misalnya di sini garis M dan garis M yang berwarna biru, kemudian garis N. Ya, jadi dia berimpit ya. Garis M ini berimpit di sini, garis N, atau sebaliknya garis N berimpit di garis M. Jadi kedua garis ini M dan N berimpit.